Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia The World Tonight bersama saya Monica Konado dan inilah rangkuman berita yang terjadi sepanjang hari ini. Kita ikuti informasi yang pertama, aksi seorang wanita berpura-pura menjadi siswi mencuri sebuah laptop, telepon genggam, dan uang tunai terekam kamera pengawas sebuah sekolah menengah atas negeri di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu akibat lupa mencabut kunci motor yang diparkir di depan rumah, sebuah sepeda motor Matic milik warga di Jalan Warakas 7 Gang 8 Tanjung Priok, Jakarta Utara, raib dibawa kabur pencuri. Seorang pria ditangkap dan diserahkan ke polisi karena menyamar sebagai muslimah di sebuah masjid di Jambi. Ia tertangkap karena saat di kamar toilet perempuan, jamaah yang lain melihat kakinya berbulu. Kita beralih ke informasi lain, terpergok saat mencuri seorang maling suku cadang truk diikat di pagar rumah warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu di Sulawesi Selatan, seorang pemuda di Kota Makassar dijemput polisi karena kerap melakukan tindakan kriminal. Pemuda tersebut sebelumnya ditangkap warga usai memeras 2 orang pelajar SMP. Sempat viral di media sosial kasus pengemudi bentor yang menyeret seekor anjing di jalanan raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya berujung damai. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak sengaja menyeret anjing tersebut. Seorang YouTuber dengan 1,47 juta pengikut di Kota Bandung harus berurusan hukum dengan petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat setelah menjadi duta promosi bagi 6 situs judi online. Tidak hanya di Bandung, di Bogor, Jawa Barat juga seorang selebgram menangis syok saat ditangkap polisi. Selebgram tersebut diduga terbukti gencar mempromosikan 2 link judi online sejak 7 bulan yang lalu. Masih terkait dengan informasi yang sama, salah satu selebritas yang pernah dilaporkan ke polisi karena diduga mempromosikan judi online adalah Dinar Candy. Lalu mengapa Dinar Candy tergiur untuk mempromosikan judi online? Berikut wawancara Dinar Candy di program Newsroom petang tadi. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali menegaskan tidak ada impunitas atau pembebasan hukuman bagi 3 anggota TNI tersangka penganiayaan yang menewaskan Imam Mashkur, pedagang kosmetik di Tangerang Selatan, Banten. Dan hingga saat ini motif pemerasan yang dilatar belakangi dugaan jual beli obat ilegal masih diselidiki. Ke informasi berikutnya, PT Pertamina mengumumkan perubahan harga bahan bakar minyak per 1 September. Beberapa terpantau mengalami kenaikan. Berikut selengkapnya rincian kenaikan harga BBM di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya yang kami himpun dari laman cnnindonesia.com. Mulai hari ini polisi dan Dishub resmi menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 pun terkena sanksi tilang. Kenaikan membuat sejumlah konsumen di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten beralih membeli beras kualitas rendah. Sementara untuk menekan harga beras, operasi pasar terus dilakukan kantor Bulog Jawa Timur di sejumlah daerah. Namun menurut Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, operasi pasar bukan solusi efektif untuk menekan harga beras yang terus naik. Kemarau panjang menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Di Pandeglang, Banten, ratusan warga harus berjalan beberapa kilometer untuk mendapatkan bantuan air bersih. Hal yang sama juga terjadi di Lumajang. Sementara itu di Demak, Jawa Tengah, pengusaha ikan air tawar merugi akibat debit air di kolam menyusut akibat kekeringan. Berikut ini kita ikuti informasi dari mancanegara. Hong Kong Observatory atau HKO telah meningkatkan sinyal peringatan topan tropis menjadi T10, yaitu tingkat peringatan badai tertinggi saat topan Saola mendekati Hong Kong. Sedikitnya 2 orang tewas usai terjadi sebuah penembakan di pusat perbelanjaan di kota Austin, Texas pada Kamis. Sementara itu masih dari Amerika Serikat juga seorang pengemudi di Nebraska ditilang polisi karena membawa banteng di jok depan mobilnya. Warga Korea Utara yang telah berada di luar negeri selama 3 tahun terakhir akhirnya dapat kembali ke rumahnya. Hal itu karena Pyongyang mulai mencabut pembatasan ketat akibat virus corona atau COVID-19 yang secara efektif menutup perbatasannya. Paula Hancock melaporkan dari Seoul, Korea Selatan. Pemerintah Pakistan menaikkan harga bensin dan solar yang menjadi rekor harga BBM tertinggi pada hari Jumat. Kenaikan ini membuat penduduk Pakistan semakin khawatir dengan kondisi ekonomi mereka.
Kebun buah kini tak hanya menawarkan pembelian buah saja, namun pengalaman memetik atau memanen buah langsung menjadi wisata alternatif dan juga sumber cuan. Sementara itu, seorang petani buah durian di Jombang berhasil mengembangkan tanaman durian yang dikenal sebagai durian termahal. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong edukasi, kolaborasi, investasi, hingga perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai faktor kunci dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selanjutnya kami ajak Anda jalan-jalan malam di kota Anging Mamiri. Dan tak lengkap rasanya jika tidak menjelajahi aneka jajanan khasnya. Salah satunya adalah saraba, minuman hangat yang cocok dinikmati sembari menghabiskan malam di kota Makassar. Selanjutnya kita beralih ke informasi lain, lahan yang semakin sempit membuat pemerintah Tiongkok mendorong warga melakukan pemakaman yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan itu membuat pelayanan atau layanan pemakaman digital semakin laris. Selain tidak perlu lahan yang luas, prosesi pemakaman pun diklaim lebih hemat. CNN Indonesia The World Tonight akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Bram Herlambang, tetaplah bersama kami.